Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala. Kali ini saya berada di Kecamatan Marabahan untuk melaporkan situasi terkini antusias warga untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad yang akan berlangsung di Masjid Al-Anwar Marabahan seusai sholat subuh nanti. Ya, terlihat di sini ratusan bahkan ribuan warga telah berjalan menuju masjid, yaitu lokasi induk untuk mengikuti berlangsungnya kegiatan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh bersama Ustadz Abdul Somad. Jika sebelumnya beberapa waktu lalu ada tablik akbar bersama guru Bakhit, kali ini Ustadz Abdul Somad datang turut menyapa jemaah yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang berlokasi di Marabahan. Tidak hanya dari masyarakat yang menggunakan transportasi darat, namun juga banyak warga yang datang dari aliran Sungai Barito dengan menggunakan perahu. Ya, terlihat aktivitas warga di sungai juga subuh ini cukup ramai untuk mendatangi kuliah subuh bersama ulama yang cukup fenomenal ini. Warga berbondong-bondong datang subuh-subuh hari karena memang sangat jarang ada kunjungan seperti ini. Ya, banyak warga telah memadati ruang masjid hingga ke emperan untuk berbagi tempat. Ya, Masjid Agung Anwar sendiri berada tepat di sisi Sungai Barito dan memiliki pelabuhan dermaga tersendiri. Hal ini disiapkan untuk menunjang para jamaah yang memiliki keperluan untuk beribadah di masjid ini sejak dulu. Dari bunyi sambutan salamnya sepertinya sedang puasa. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, bukan dikayakannya, bukan digantengkannya, bukan dicantikkannya, tapi yufaqihu fiddin, dibaikkannya agamanya. Kalau Allah ingin orang itu baik, maka yang pertama kali baik adalah agamanya. Baik itu bahasa Arabnya hasanun, agama itu din. Jadi orang baik agamanya hasanuddin. Kalau orang punya keinginan mau belajar, mau menuntut ilmu, punya kemauan yang kuat, itu bahasa Arabnya muridun. Makanya dalam bahasa Indonesia dipanggil murid-murid. Dia yang punya keinginan. Ini semua yang hadir ini semuanya murid, karena punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau dia diinginkan, beda antara orang yang ingin dengan diinginkan. Kalau dia ingin, murid, tapi kalau dia yang diinginkan, murad. Makanya beda. Kalau kita tadi yang terhormat para habaib, para alim ulama, yang terhormat Ustadz Abdul Somad, tapi beliau beda, yang tercinta. Karena dia diinginkan. Nah, itulah pentingnya sebuah nama. Di antara doa yang diajarkan Nabi dalam sholat tahajud malam,
Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, waj'al li nura, berikanlah aku cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Segan saya nyebut nama Ibu Bupati, tapi ujungnya di pangkalnya nur, dan wakil bupati ujungnya bisa ketemu nur, cahaya. Kalau satu cahaya, kalau dua nur, satu cahaya, kalau dua nurani, dua cahaya. Tapi kalau banyak cahaya, Anwar, nama Masjid Agung Al-Anwar, kumpulan dari cahaya-cahaya. Kita bisa melihat ini karena punya mata atau karena ada cahaya. Yang mengatakan dia bisa melihat karena ada mata, nanti malam datang ke Masjid Agung jam 12, matikan semua lampu, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Tidak, karena tidak ada cahaya. Maka sesungguhnya kita bisa melihat karena ada cahaya. Itulah mengapa kita meminta supaya diberikan cahaya dalam hati, dalam telinga, dalam pandangan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Mudah-mudahan dengan adanya Masjid Al-Anwar ini, Kabupaten Barito Kuala diterangi cahaya iman dan Islam. Kita kalau selalu meminta, berdoa kepada Allah, tidak minta anak yang kaya, tidak minta anak yang ganteng, tidak minta anak yang cantik, tapi yang kita minta Rabbi habli minas soleh. Sudah terwakili dengan Ketua DPRD Pak Saleh, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tidak saya bahas namanya karena tak ada disebutkan tadi. Tapi insya Allah semuanya soleh-soleh, baik-baik insya Allah. Kalau sudah pemimpin-pemimpinnya baik, maka masyarakatnya ikut baik. Kenapa demikian? Karena kata seorang ulama yang sekaligus sosiolog muslim namanya Ibnu Khaldun, namanya selalu disebut Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat insya Allah baik. Kalau rajanya cinta kepada ulama, insya Allah rakyatnya cinta kepada ulama. Betul? Kata siapa? Ada raja, orangnya baik, orangnya soleh. Dia lihat ada salah satu orang baik, soleh, dikirim ke Masjidil Haram untuk belajar Islam. Raja itu adalah raja dari Kalimantan, bil khusus lagi Kalimantan Selatan, Raja Banjar, mengirim putra terbaiknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seangkatan dengan ulama dari Sumatera, tepatnya lagi Sumatera Selatan, Syekh Abdus Somad Al-Falembani, bukan yang ini. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika pulang dari Makkah tidak langsung pulang ke Kalimantan Selatan, tapi singgah ke Sumatera, tepatnya ke Palembang, bertemu bersama dengan sahabatnya
Syekh Abdul Somad Al-Falembani yang menulis kitab tasawuf judulnya Sayrus Salikin, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu barulah kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mampir ke Batavia, ke Jakarta, dan ternyata ada salah satu masjid yang kiblatnya belum lurus, tidak tepat mengarah ke Masjidil Haram. Lalu kemudian beliau betulkan arahnya, karena beliau tidak hanya seorang ulama ahli tasawuf, tapi juga ahli fikih, ahli ilmu falak. Itulah yang ada di Kementerian Agama yang mengurus masalah arah kiblat dan yang melihat anak bulan pada bulan suci Ramadan, lembaga Badan Hisab dan Ruqyah yang meneropong. Di Pekanbaru ada teropongnya, harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah melihat anak bulan. Asal dipasang yang terlihat kelapa sawit. Ada juga yang pasang melihat langsung update status di FB, alhamdulillah gaji 13 sudah kelihatan. Jadi ulama zaman dulu itu tidak begitu canggih alatnya, tapi ilmunya dan cahaya dari Allah membuat dia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Jadi kita jangan pula setelah cerita tentang cahaya ini lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh cahaya yang kau limpahkan kepadamu. Jangan, karena andai kita tahu apa yang ada di hati tamu, bahaya. Tamunya datang, kita tahu isi hatinya, ternyata dia mau minta kopi ginseng, kita cuma ada air putih, kan bahaya. Tamu datang, dia ada macam-macam dalam hatinya, niat jeleknya dinampakkan Allah kepada kita, akhirnya kita menjadi suuzon. Makanya di antara wali-wali Allah yang tahu apa yang ada dalam hati tamunya, jamaahnya, yang dia mintakan kepada Allah, hilangkan aku daripada kasyaf ini, karena kasyaf ini membuat aku suuzon kepada hamba-Mu ya Allah. Makanya jangan heran kalau ada di antara wali-wali Allah itu melakukan perbuatan makruh. Apa ini? Kenapa dia buat makruh? Karena dia ingin terhijab, ditutup Allah, karena dia tidak ingin tahu apa yang ada dalam hati manusia. Suatu ketika selesai tausiah, datang ibu-ibu bawa tasbih kain. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Ya Ustaz, saya habis tausiah, aku tak tanya jawab. Kenapa gak tanya tadi? Ini masalahnya serius, mesti 4 mata. Mata saya jangan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini zikir Pak Ustaz. Terus setelah zikir saya bisa melihat semua yang tersembunyi, semua yang di balik dinding bisa saya lihat. Tamu yang akan datang saya bisa tahu. Dan kalau saya mau pergi jauh bawa mobil di balik bukit, saya melihat mobil yang akan datang. Dalam hati saya bahaya juga ini. Lalu saya tanya, jawab dengan jujur. Ya, sejak bisa ngelihat-ngelihat ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Terus terang makin lalai Pak Ustaz. Karena saya sibuk memikirkan apa yang ada di sana. Apa yang ada di sana? Itu bukan kasyaf ilahi. Demikian mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi begitu tausiah berlangsung. Tetap di Facebook, di post online.